Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ayam pelung, khususnya bagi Anda yang ingin memulai untuk beternak dan tentunya untuk mengembangkan dan melestarikan ayam pelung, ayam asli Indonesia. Ayam pelung itu berasal dari mana? Ayam pelung itu berasal dari daerah Cianjur ya, dari Jawa Barat, di mana ayam pelung ini merupakan ayam asli Indonesia, ayam lokal. Ada yang bertanya, ayam pelung dari Cianjur dan ayam pelung dari daerah lain itu bagusan yang mana? Ayam pelung yang terbaik itu dari mana? Tentunya kata bagus, kata terbaik, kata berkualitas dan tidaknya itu dinilai dari individunya masing-masing. Bagaimana menilai ayam pelung tersebut? Tentunya kita juga harus memperhatikan bagaimana sih awal mula ayam pelung tersebut, bagaimana sih ayam pelung tersebut bisa berkembang, bagaimana sih ayam pelung tersebut dari mana asalnya, bagaimana kualitasnya, kita juga itu harus memperhatikan. Yang harus kita perhatikan jika kita ingin memulai beternak ayam pelung, yaitu yang pertama itu indukan. Nah, tentunya jika kita ingin menciptakan ayam pelung berkualitas, tentunya kita harus tahu dulu ini indukannya. Indukannya itu harus berkualitas. Jadi indukan yang berkualitas itu seperti apa? Sebelum ke ciri, kita harus tahu dulu dari keturunan mana indukan pelung ini berasal. Ketika kita sudah tahu, maka kita bisa bandingkan. Kita harus tahu dulu dari mana indukan itu berasal ya, intinya ya. Jadi kita harus mengetahui keturunan indukan tersebut. Nah, yang diperhatikan dari indukan ayam pelung yang itu pejantan itu kualitas kokok. Untuk jantan kualitas kokok. Yang kedua, kualitas produksi. Bagaimana ayam pelung jantan ini bisa membuahi ayam pelung indukan betina dengan baik. Lalu untuk yang indukan betina ini, yang paling utama itu lancar. Apakah si ayam pelung indukan betina ini bisa lancar enggak sih dalam proses perkawinan nanti, seperti kualitas telur, mengerami, dan sebagainya ya. Kalau misalkan ingin mempunyai indukan pelung yang terbaik, maka indukannya pun harus dipilih yang terbaik. Setelah ini kita langsung ke titik. Kita harus bisa mengetahui bagaimana
cara memilih pitik-pitik yang berkualitas. Nah, yang harus kita tahu tentunya ya dari ini indukannya, dari indukan ini bisa terlihat lah, dari pitik pun kita bisa melihat kualitas pitik tersebut, yaitu bulat, lalu tampilan postur pitik yang berisi ya, yang berisi. Lalu kita ke sini, setelah melalui perawatan kita akan mengetahui lagi di usia 3 sampai 6 bulan. Pada usia ini kita bisa mengetahui calon-calon anakan yang memiliki karakter yang mampu bersaing ya, terutama ketika kita ingin memiliki generasi yang bisa diajak jalan-jalan, diajak main, khususnya di kontes, akbar, dan sebagainya ya. Kita bisa mengetahui di usia ini dari awal dia belajar kokok. Kita bisa mengetahuinya nih dari sini. Ada yang kasar, ada yang serak, ada yang berawalan O, ada yang berawalan U. Ini semua, ini itu karakter si ayam muda. Jadi kita harus tahu dulu nih ya, ilmunya dulu. Seperti tadi yang saya disebutkan, mulai dari pemilihan indukan, seleksi pitik, lalu juga kita mengenal karakter si ayam tersebut, ayam pelung muda. Kalau misalkan kita ingin ayam jumbo, ya kita lihat dari sini, dari usia segini itu kita bisa mengetahui apakah ayam itu berprospek jumbo, standar, atau biasa. Kita bisa melihatnya dari ini. Karena kenapa? Untuk ayam jumbo pada usia ini kita bisa melihat dari posturnya, di mana pertumbuhannya itu lebih cepat daripada yang lain. Di mana ayam pelung ini itu memiliki tulang-tulang yang besar ya ketika tumbuh. Lalu lanjut ke tahap dewasa. Nah, setelah kita seleksi, kita rawat lagi. Nih, kalau misalkan untuk harian atau sekedar punya, gak usah pakai kata seleksi. Kalau misalkan hanya untuk harian saja, jadi kita hanya untuk menikmati aja lah, tidak untuk diturunkan ke ajang, dibawa jalan-jalan. Gak usah pakai seleksi. Kalau yang ini nih ayam muda ini nih gak perlu diseleksi, karena hanya sebatas mendengarkan saja, hanya sebatas menikmati saja. Kalau misalkan ingin ayamnya punya suara yang enak didengar, ya pakai ini kata seleksi ini, itu kan setelah dewasa. Kalau misalkan saya pengen punya anak ayam yang tinggi besar, di usia ini kita harus setting perawatan. Ada yang pakannya itu di atas, ada juga yang di bawah ya.
Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kalau ingin mencetak ayam pelung tinggi dan besar, pakai settingan yang atas. Settingan atas ini tempat pakannya itu di atas. Kalau ingin si ayam tersebut bawah, agar bisa ke tanah berkokoknya, pakai settingan bawah, settingan ini dihandap. Jadi dari usia muda itu akan terlihat ya bagaimana dia berkokok. Mungkin lalu terakhir, bagusan kokok yang U atau yang O. Menurut saya, kalau dari segi kokok, mau U mau O awalannya itu tergantung dari karakternya. Balik lagi karakter. Kalau misalkan kita udah tahu karakter si ayam, enak, mau U mau O pun tetap jalan. Bisa diajak jalan-jalan pula gitu. Oke ya, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lebih lanjut ya melalui kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.